Jika dunia ini merupakan satu negara, maka Istanbul adalah ibu kotanya. Pernyataan tersebut keluar dari seorang jenderal legendaris asal Prancis yaitu Napoleon Bonaparte. Tentunya banyak hal yang melatar belakangi kenapa Napoleon berkata hal demikian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas sama-sama. Kota Istanbul berada di lokasi yang sangat strategis dan unik. Kota ini berada di dua benua yang berbeda, yaitu Eropa dan Asia. Selain itu, kota ini juga dibelah oleh Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Tak elak jika kota ini sejak zaman kuno selalu ramai oleh para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Istanbul juga menjadi tempat di mana budaya Eropa, Timur Tengah maupun Asia bertemu. Hal tersebut membuat kota ini menjelma menjadi kota besar di abad pertengahan. Ekonomi dan budaya di kota ini pun juga berkembang sangat pesat. Mungkin inilah alasan mengapa Jenderal Napoleon Bonaparte menobatkan Istanbul sebagai ibu kota dunia, yaitu lokasinya yang strategis dengan menghubungkan dunia barat dengan dunia timur. Tidak ada yang menyangkal keelokan kota Istanbul. Kota terbesar di Turki ini memiliki sejuta pesona yang mampu membuat orang-orang langsung jatuh cinta. Kota ini merupakan kota tua yang dibangun sejak tahun 660 sebelum Masehi oleh Raja Yunani kuno yang bernama Bizantium. Pada tahun 196 Masehi, kota ini luluh lantak akibat diserang oleh pasukan Romawi. Kota ini pun dibangun kembali oleh Kaisar Septimus Severus. Pada tahun 330 Masehi, kota ini diubah namanya menjadi Konstantinopel oleh Kaisar Romawi, yaitu Konstantinus I. Sang kaisar memiliki rencana besar untuk menjadikan kota ini sebagai ibu kota Romawi Timur. Tak elak jika Kaisar Konstantinus melakukan pembangunan besar-besaran di kota ini. Kota Konstantinopel terkenal dengan benteng pertahanannya yang sangat kokoh. Meskipun kota ini sering mendapatkan serangan dari berbagai bangsa, benteng kota ini tidak mampu ditembus oleh musuh dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun. Namun, pada akhirnya benteng Konstantinopel yang legendaris ini pun mampu ditembus oleh pasukan Muhammad Al-Fatih dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453 Masehi. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium menjadi pertanda di mana kejayaan Kekaisaran Ottoman dimulai. Kekaisaran Ottoman menjadikan Konstantinopel sebagai pusat pemerintahan. Kekaisaran ini pun terus melakukan ekspansi hingga wilayah Eropa Barat. Konstantinopel pun terus berkembang dan semakin ramai. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, pada tahun 1930, secara resmi kota Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul. Hingga sekarang, bangunan-bangunan bersejarah tersebut pun masih berdiri kokoh, seperti Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque, Istana Topkapi, Galata Tower, dan masih banyak lagi peninggalan Kekaisaran Bizantium maupun Ottoman. Dari sekian banyak bangunan bersejarah, bangunan Hagia Sophia bisa dikatakan peninggalan yang paling bernilai. Hagia Sophia merupakan sebuah gereja ortodoks yang dibangun pada tahun 532 hingga 537 Masehi, semasa pemerintahan Kaisar Justinian. Bangunan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota Konstantinopel dari masa ke masa. Pada tahun 1453, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil merebut kota Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia pun diubah fungsinya menjadi sebuah masjid. Meskipun telah berubah fungsi, berbagai ornamen gereja masih dibiarkan begitu saja. Muhammad Al-Fatih ketika itu hanya menambahkan beberapa ornamen sebagai simbol bahwa Hagia Sophia telah menjadi masjid. Kini, bangunan tua ini masih berdiri kokoh dan dijadikan museum oleh pemerintah Turki. Banyaknya masjid-masjid berkubah besar membuat Istanbul dijuluki sebagai kota 1000 kubah. Menurut statistik dari Direktorat Urusan Agama di Turki, total ada 3.269 masjid di Istanbul.
Masjid terbesar sekaligus yang paling bersejarah adalah Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque. Masjid ini terletak persis di samping kompleks Hagia Sophia. Karena kekayaan budaya dan situs-situs sejarah, pariwisata Turki mengusung tagline Avrupanen Kultur Başkenti, atau yang berarti ibu kotanya budaya Eropa. Setidaknya 40 juta turis datang setiap tahunnya ke Istanbul sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Itulah fakta dari kota Istanbul yang mampu membuat Napoleon Bonaparte menobatkannya sebagai ibu kota dunia. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa, bye-bye!